Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Saya belum menulis standar akan mempresentasikan audit sistem informasi akademik menggunakan COVID-5 di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pendahuluan, Universitas Jenderal Ahmad Yani atau Unjani memanfaatkan teknologi informasi dalam proses operasionalnya, memiliki sistem informasi akademik, sistem informasi alumni, dan lainnya. Yani menggunakan sistem informasi akademik atau ISIAKAD, yang dimana fungsi utamanya digunakan untuk mengelola data registrasi mahasiswa, mengelola data pembayaran kuliah dan tunggakan piutang, serta mengolah data kehadiran dosen dan mahasiswa, dan data-data yang lain. Lalu permasalahan yang pertama ada dalam beberapa tahun belakang menjadi mengalami kehilangan data akademik yang dimana mengakibatkan informasi antara data yang tersimpan dalam basis data kepada pengguna sistem informasi akademik terhambat, dan beberapa atau segala pelayanan yang diberikan sistem informasi akademik tidak dapat membantu pengguna dalam menggunakan sistem tersebut. Lalu metode penelitian. Penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, di antara adalah observasi lingkungan, penelitian, penyusuan kuesioner berdasarkan area penelitian, penentuan sampel penelitian, pendistribusian kuesioner, uji validitas kuesioner, perhitungan nilai kematangan, dan analisis nilai kematangan. Lalu, proses observasi lingkungan dilakukan dengan mendatangi langsung ke pusat data dan sistem informasi lingkungan. Penelitian dan langsung melakukan wawancara kepada Pusispo untuk melihat fenomena yang terjadi pada organisasi yang dirasa mengganggu kegiatan organisasi. Lalu penyusunan kuesioner. Penyusunan kuesioner digunakan sebagai alat untuk memperoleh data sehingga penelitian dapat dilakukan. Kuesioner disusun dengan mengikuti panduan COVID-5 yang mengambil setiap proses pada domain COVID untuk dijadikan butir-butir pertanyaan. Lalu penentuan responden penelitian. Responden penelitian membutuhkan untuk melakukan perolehan data. Tahap penentuan responden dilakukan dengan menentukan responden yang dianggap mengetahui keadaan lingkungan sistem informasi ini. Lalu perolehan data. Data yang diperoleh adalah data primer atau data yang diperoleh langsung dari hasil pengisian kuesioner yang diberikan kepada responden. Lalu uji validitas kuesioner. Kuesioner yang telah diisi oleh responden kemudian dilakukan uji validitas untuk memastikan bahwa betul-betul pertanyaan yang diberikan telah valid menggunakan aplikasi perhitungan statistik SPSS. Lalu perhitungan nilai kematangan atau level diperoleh dengan menghitung setiap jawaban yang diberikan oleh responden dikalikan dengan setiap jawaban yang telah ditentukan, kemudian dibagi dengan total pertanyaan. Nilai jawaban yang diajukan menggunakan skala Likert sebanyak 6 jawaban yang mewakili level maturity dalam COVID itu 0 hingga 5. Rumusnya bisa dilihat pada gambar di samping. Lalu analisis nilai kematangan. Analisis nilai kematangan dilakukan dengan membandingkan kondisi organisasi saat ini yang diperoleh dari pendistribusian kuesioner dan yang diharapkan organisasi yang diketahui dari rencana strategis organisasi. Lalu perancangan perangkat lunak untuk mengaudit. Perangkat lunak dibuat untuk mendistribusikan kuesioner kepada responden terpilih dan menghitung nilai maturity berdasarkan data yang diperoleh. Fitur yang ada pada sistem informasi audit digambarkan dengan dalam bentuk business diagram yang ditunjukkan pada gambar di samping. Lalu hasil dan pembahasan. Hasil perhitungan nilai maturity mendistribusi kuesioner hari pertama
dilakukan untuk menghitung validitas dari butir pertanyaan yang dibuat. Setelah dilakukan uji validitas, data diperoleh dengan mendistribusikan kuesioner yang berisi pertanyaan valid kepada 31 responden. Responden yang dipilih berasal dari organisasi TI kampus. Berdasarkan data yang diperoleh, dilakukan perhitungan pada masing-masing domain. Domain EDY memiliki nilai kematangan 2 atau pada level minutes proses. Lalu domain PAI memiliki kematangan 3 dan berada pada level itabilis proses. Sedangkan APO memiliki nilai kematangan 3 atau level itabilis proses. Jika dilakukan perhitungan rata-rata, maka secara keseluruhan enzim berada pada level 3 yaitu itabilis proses berdasarkan perhitungan tersebut. Untuk penjelasan tadi itu ada gambar di samping. Nextnya adalah rekomendasi dari penelitian terkait teknologi informasi akademik di Unjani adalah sebagai berikut. Tingkatkan layanan dan pemeliharaan TI organisasi perlu melakukan peningkatan pemeliharaan fasilitas baik software maupun hardware untuk mendukung kegiatan akademik. Evaluasi rutin penggunaan sistem. Lakukan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan sistem untuk memastikan layanan dapat diberikan optimal. Lalu yang ketiga, perencanaan mendalam sebelum penerapan sistem baru. Organisasi harus melakukan perencanaan yang mendalam sebelum menerapkan sistem baru agar umumnya dapat maksimal. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila suara saya juga tidak jelas karena memang sedang kurang enak badan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasannya kurang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.